Ini Bunda berada di rumah teman ya, di Tulungagung, teman guru. Ya, sambil lihat suasana lebaran di hari kedua ya, yang lumayan ramai tadi pagi. Ini suasananya agak sepi karena sudah siang ya, sekitar jam 12-an. Ya, sambil lihat-lihat rumahnya, sambil menjawab beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dosa yang menyebabkan anak lahir cacat, ini penyebabnya macam dua ya. Menghina orang yang cacat, misalnya ketika istri hamil, si suami atau si istri mengatakan, orang jalannya kok gitu sih. Nah itu nanti lahir anaknya itu cacat, persis seperti yang dia omongkan. Jadi anaknya lahir cacat itu penyebabnya macam dua ya. Yang pertama karena mengejek orang yang cacat. Yang kedua, anaknya ini dulu ya ketika mau menikah ini kan tidak disetujui oleh orang tuanya. Kan jengkel. Jadi setiap ketemu orang tuanya nggak mau. Setiap ketemu nggak mau. Kemudian berjanji saya tidak akan minta pertolongan lagi sama ayah dan ibuku. Nah dia ngomong begitu. Nah besoknya anaknya lahir itu cacat. Itu dampak sebenarnya ya. Lahir nggak bisa ngomong. Itu dampak sebenarnya. Tapi dia kan nggak tahu ya. Dikiranya ya kalau anaknya itu cacat, belum bisa ngomong, atau cacat mental, itu dikiranya ya Allah aja yang pengen begitu. Mikirnya dia ya. Kalau saya ya ngapain Allah itu melakukan seperti itu. Jadi kamu melakukan seperti itu, kamu berbuat seperti itu, ya hasilnya seperti itu. Jadi istilahnya masuk alur bahwa dengan kamu seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Kan seperti urutan kerja itu loh ya, kalau melakukan ini, nanti hasilnya seperti ini. Makanya ya seperti itu, karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Pegang itu ya. Jadi kalau ada anak yang cacat atau kurang sempurna, itu sebenarnya sudah sempurna yang diciptakan oleh Allah. Nah, sempurna cacat ya itu sudah sempurna. Cacat itu kan mulut manusia ya. Cacat itu kan di mata manusia. Loh, kenapa cacat? Loh, itu sempurna sebenarnya. Allah itu menciptakan. Jadi semua ciptaan Allah itu sempurna. Nggak ada yang nggak sempurna. Yang bilang cacat itu hanya manusia ya. Kita hanya ngikuti orang-orang yang pintar ya. Dia bilang cacat. Kalau zaman sekarang ya istilahnya ya disabilitas. Ya intinya hampir mirip-mirip ya. Cuma ini pengembangannya global ya. Pengembangannya lebih besar. Jadi globalnya ya penyakit lain. Ya globalnya seperti itu. Jadi Allah itu tidak menginginkan anak itu lahir cacat. Tapi orang tuanya lah yang melakukan dosa, yang berbuat dolim. Perbuatan orang tuanya apa? Yang pertama mengejek orang cacat, yang kedua tidak mau bertemu orang tuanya, tidak minta pertolongan lagi kepada ayah ibunya, nggak kepingin ketemu. Ini kan menunjukkan benci ya. Nah itulah yang menyebabkan anak itu lahir cacat. Ya untuk para pemirsa yang mengalami seperti ini di anak yang pertama, mudah-mudahan anak yang kedua nggak mengalami cacat lagi ya. Atau yang sudah tua yang nggak mungkin melahirkan anak lagi tapi kan punya cucu ya. Cucunya sudah remaja ya tolong diingatkan ya. Jadi yang menyebabkan anak lahir cacat itu penyebabnya dua. Yang pertama mengejek orang yang cacat, yang kedua benci kepada orang tuanya sehingga nggak mau ketemu dan berjanji tidak minta pertolongan lagi sama ayah dan ibunya. Jadi inilah yang menyebabkan anak itu lahir cacat. Anak atau orang yang kejedot mimisan itu cara berpikirnya itu ya keras kepala biasanya.
ya sudah nggak cuma emosi aja, tapi keras kepala. Makanya ya kepalanya harus dibenturin ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pahami ya begitu, orangnya itu keras kepala memang. Biasanya seperti itu. Ya amati aja ya orang-orang yang kejedot, orangnya itu biasanya keras kepala. Makin ngeri kejedotnya mobil misalnya. Ya orangnya itu menantang ya, menantang sesuatu. Apa yang dia pikirkan itu menantang keadaan. Kalau itu mobil ya biasanya kalau orang tuanya tuh ngomong, ya itu ditantang, ditabrak lah istilahnya. Dia itu lupa bahwa anak itu ya harus hormat ya. Sehingga orang tuanya itu diladenin, kan nggak boleh. Jadi orang yang terkena usus buntu itu bagi yang dewasa ya. Ini adalah kalau ada persoalan di dalam keluarga, orang ini biasanya bikin ruwet. Bukannya diselesaikan, tapi malah bikin ruwet. Jadi tidak mencari jalan keluarnya. Nah, orang ini biasanya kebiasaan dia itu kalau ada persoalan tidak mau menyelesaikan ya. Maunya itu uring-uringan, motong dan sebagainya. Ini kalau ada masalah kemudian langsung jengkel biasanya. Nah, itu biasanya terkena usus buntu. Jadi kalau ada masalah, ya di otaknya tuh langsung mikirnya tuh masalah lagi. Kok nggak selesai sih ya? Bukannya kalau ada masalah itu diselesaikan dengan jalan musyawarah, tapi malah tambah bikin ruwet, uring-uringan, motong. Nah, orang yang seperti ini biasanya mudah sekali kena usus buntu. Itu sangat mudah. Jadi kalau ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Kalau nggak bisa menyelesaikan ya pasrahkan pada Allah. Jadi nggak usah uring-uringan, nggak usah tambah bikin ruwet. Ya untuk para pemirsa yang pernah mengalami usus buntu, ya mudah-mudahan tidak kambuh lagi ya. Jadi kalau ada persoalan di dalam keluarga ini jangan bikin masalah itu tambah ruwet, tapi harus dicari jalan keluarnya. Kalau bisa menyelesaikan ya selesaikan, kalau nggak bisa ya pasrahkan pada Allah. Jadi jangan tambah bikin ruwet, jangan uring-uringan, jangan motong dan sebagainya. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.